Sering kita alami, yang sering banget anak-anak sekolah ini. Pak, Rispo Pak, mental health Pak. Wah, loh kok gue mundur sih, kan gue yang salah gitu. Betul. Nah itu seperti apa tuh cara ngehadepinnya? Kita curhat ke teman kita juga jadi bingung gitu. Oh, ternyata gitu. Tapi dari awal saya bilang istri saya tuh baik gitu. Jadi walaupun saya nggak sayang ngelihat kebaikan Lu nggak dia. sayang? Gak bisa gitu dong. Lu, gak ada yang mau ngertiin gua. Semua sama. Kamu nggak sopan banget sih. Bapak gak pernah mau ngertiin saya. Lah, kamu nih kenapa Rispo? Tiba-tiba nelpon kayak begitu, ngomel-ngomel. Dari tadi Pak, dia Pak dari sebelum Bapak masuk kelas ini dibanting-bantingin semuanya. Semuanya? Pak. Dipecah-pecahin, ini tadi ditendang, saya benerin lagi. Aduh, Saya ini benerin, kacau Pak. nih kalau kayak begini terus nih. Dia kayaknya mental health deh Pak. Hah? Mental health. Rispo, Lu mental health ya Po? tidak adil! Capek saya Pak, sebagai temannya saya Pak. Saya terus jadi korbannya Pak. Rispo, kamu kenapa Rispo? Kamu cerita sama saya kalau ada apa-apaan. Mau ke guru BK saya nggak suka burger. Ya udah gini deh, saya panggil guru BK aja dah, biar kamu bisa konsuling sama dia aja, soalnya Percuma Pak, percuma. gak ada yang percuma. Kita coba dulu, ini guru BK kita baru. Bapak lagi masih baru. Tapi dia udah punya pengalaman, dia sudah berpengalaman dalam mengurusi anak-anak nakal seperti kamu. Oke, langsung saya panggil dia, Pak Hasan Askari. Assalamualaikum Pak. Halo Pak. Ini Rispo. Yang suka marah-marah. Iya. Oke. Ini Hibzi. Saya Ifzi Pak. Yang mau pijat. Bukan. Dulu. Nah ini Pak Hasan. Boleh Pak Hasan? Murid-murid kenalin, saya Hasan Askari, saya guru BK yang baru Iya. dan saya bekerja di sini sebagai teman cerita kalian. Jadi kalau kalian punya masalah mental, punya dorongan marah yang nggak terduga, langsung aja datang ke tempat saya, nanti cerita gitu. Dengan cerita itu mungkin saya bisa tahu dari mana tuh awal kemarahannya. Ceritain, Nggak, Pak. kalau Rispo kenapa nih kok Ceritain, katanya teman-teman Iya Pak, dia tuh suka marah-marah, suka ngajak orang tawuran. Nah, karena emang ada masalah mentalnya loh, ada masalah. Iya. Hati saya nih patah tapi berkali-kali Pak. Tapi mukanya Rispo merah tuh berarti dia udah jujur menceritakan dari hati yang terdalam. Tolong jangan diketawain. Terus salah satunya emang faktor umur Mas Ligen. Karena kalau masih belum usia 25 tahun tuh orang tuh otaknya tuh belum berkembang sempurna. Dan masalah kemarahannya Rispo tuh aku bener-bener jadi perhatian ya. Nah karena marah-marah itu barang-barangnya harus diamanin. Itu jam tangan kan mahal. Oh Coba iya, sini dilepas diamanin daripada dulu. dibanting. Daripada rusak ntar. Kalau HP daripada dibanting. Banting kasih Iya, aja dulu. kasih. Sepatu. Celana Pak, biasa kan kalau misalkan robek Pak. Ini suka dipakai buat ini. Celana. Iya benar. Celana. Padahal saya kayak dihipnotis dah. Kalau sama guru BK, modalnya emang kepercayaan. Tuh gitu. Nah, coba bajunya. Baju dulu aja, Celana aja. Baju ntar. Nah, sekarang baru cerita kenapa marah. Nih. Tuh. Jangan. Pantas Piko nggak boleh dibawain celana panjang. Pegang. Kalau ini yang benernya nih ya, Mas Hasan. Iya, Rispo ini Sering sering ngomong. sekali ngomong sendiri. Coba ceritain. Oke. Yang bener. Yang benar, ceritain. Saya nih banyak gitu, saya misalnya direktur gitu, terus ada anak buah gitu, kamu itu ke ruangan saya, ya siapa? Seneng aja Pak, emang seneng kan. Orang kadang saya sering jalan sendiri, ngomong sendiri gitu. Kalau ngomong sendiri sekedar self talk gitu ya untuk meyakinkan diri sendiri, ayo aku tuh bisa. Tapi kemarin tuh ada yang gini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau membayangkan jadi direktur terus ngomong sendiri, saya takutnya nggak selalu, takutnya ada masalah mental yang serius. Dan saya pernah ngegapin Pak, saya pernah ngegapin dia, bukan Ini cuma, real, sorry. bukan real story. Ini real story. Saya di waktu itu kontrak bareng di Jogja gitu kan. Saya kan sebelahan gitu, ini kamar saya, ini kamarnya Rispo gitu. Oke. Saya bangun tuh kayak jam 11 siang lah saya bangun tuh. Abis itu saya lihat ada suara siapa nih, Rispo ngobrol sama siapa gitu kan. Abis itu saya lihat, oh
lu ngobrol sendiri, dia langsung kayak enggak katanya gitu. Yang tadi Bisa kan jadi karena kesepian loh itu Bang Rispo. Iya, saya itu Pak. Mengatasi kesepian dengan menciptakan imajinasi, which is itu sehat ya. Kalau kita berarti itu Iya, masih aman. Iya, gitu ya? itu metode coping stress namanya. kalau adiktif gitu Pak, dia adiktif. Adiktif apa? Itu Kok masalah dia banyak banget? Apa ya? Iya, cerita Pak saya Pak. Kayaknya Hifzi yang punya masalah kecanduan apa? Enggak. Sebenarnya dia banyak masalah nih Pak. Ini. Ayo, mumpung. Justru orang-orang kayak Hifzi yang suka ngelempar-lempar ke temannya Iya, itu saya- biasanya punya masalah yang serius. Coba cerita. Ada nggak percaya, pengen lu coba. ceritain? Yang pengen lu ceritain? Keluarga. Udah. Iya, kadang-kadang susah gitu kayak ngebangun komunikasi gitu, Pak. Iya, misalnya kayak Sama pacar nih ya, sama pacar. istri lah, Pak. Enggak Pak. Sudah menikah Udah SMA, menikah, ya? Pak. Iya. Bukan SMA. Kisah nyata. Ini bisa nyata. Gitu, sama istri. masalah anak gitu, Pak. Ngedidiknya gimana gitu-gitu. Kadang-kadang suka berbeda gitu. Enggak apa-apa tuh. Oke, masalah komunikasinya tuh sampai kayak gimana? Ya kadang-kadang saya nggak bisa mengungkapkan apa yang seharusnya saya sampein gitu ke istri gitu, misalnya kayak. Yang jadinya Karena saya takut ya jadi masalah lagi lah nanti gitu. Jadi mending Oke, mending ya diam. udahlah diem aja lah. Gitu. Oke, kalau dari my pihak God. istri gimana? Kalau dari pihak istri. Iya dia ngomong. Dia ngomong terus. semua bahkan kadang-kadang ya itu kayaknya nggak perlu diomongin deh gitu. Justru dia ngomong terus gitu. Oke. Ya, yang pertama yang aku lihat dari Bang Hifzi ada beda pola komunikasi. Mungkin dari segi kepribadian, ceweknya Bang Hifzi, istrinya tuh lebih ekstrovert gitu ya. Sedangkan Bang Hifzi nggak terlalu ekstrovert, sehingga nggak kepingin semuanya tuh harus diomongin. Padahal dalam berhubungan, apalagi orang yang seumur hidup sama kita, komunikasi itu harus dijalin sangat baik gitu. Nah kalau Bang Hifzi nggak terlatih menyampaikan perasaan, takutnya kalau ada masalah yang sebenarnya Bang Hifzi nggak salah, Bang Hifzi nggak bisa ngasih penjelasan. Istrinya semakin percaya bahwa Bang Hifzi salah. Wah kamu selingkuh ya misal. Lah enggak, tapi karena nggak bisa menjelaskan, tuduhannya istri jadi semakin kuat. Karena istri lebih pintar berargumen, Bang Hifzi nggak bisa ngomong, akhirnya ya udahlah bodo amat. Rumah tangganya yang rusak gitu. Tapi itu permasalahan di kalangan remaja juga nggak sih kadang kayak banyak Iya. nih yang suka toxic relationship gitu tuh. Ya. Ini kekelarnya kapan? Bentar kan lagi curhat ini. Lagi curhat dari ini. hati ke hati. Iya. Pertama harus dibedakan dulu ya, orang punya kelemahan atau kekurangan dengan orang toksik gitu. Karena sekarang tuh dikit-dikit karena terlalu banyak influencer yang bahas soal toxic relationship, red flag ini, red flag itu. Akhirnya anak-anak zaman sekarang ini terlalu lebay memang. Dikit-dikit dianggap, wah toxic lu, toxic. Lah, ini mah orang punya kekurangan. Ada orang ngomongnya agak cadel dikit, wah toxic. Nah, bukan itu kekurangan. Nah, maksudnya tuh gitu, membedakan kekurangan dan perilaku toxic. Kalau toxic itu udah sampai benar-benar merugikan diri kita dan dia manipulatif, itu salah satunya. Terus abusive secara verbal terutama, ngebentak. Itu bahaya banget. Kalau kita membiarkan pasangan kita melakukan pembentakan terhadap kita, tunggu aja sampai dia bentaknya semakin keras dan tinggal tunggu waktu sampai dia akhirnya melakukan kekerasan fisik ke kita. Makanya yang benar-benar perlu diperhatikan buat anak muda zaman sekarang tuh, kalau pasanganmu bentak, langsung kasih ultimatum. Kita bisa aja bermasalah, kita boleh aja bertengkar, tapi tolong jangan bentak. Itu bahaya, itu toxic banget. It's dangerous. Itu Pak bener digugugin Terus tiap hari sekolah ditampar saya. Wow. SMP, SMA. SMA dilempar. Saya pernah Pak lagi sholat Jumat. Saya sengaja depan biar masuk ke masjid itu ditarik saya. Sama cewek lu. Wow. Aneh berarti. Wow. Dan kadang orang yang terjebak dalam hubungan toksik tuh ngerasa satu-satunya yang bisa nerima pasanganku dengan segala kekurangan dia itu cuman aku nggak bisa ninggalin. Itu juga bahaya. Itu juga yang justru bisa ngancurin diri kita sendiri. Kita ngerasa pahlawan, kalau bukan aku siapa lagi yang bisa menolong dia. Nah, iya. Itu nggak boleh. Karena emang dia, misalnya dia emang bermasalah. Dan kalau kamu mau lepas dari dia, it's okay, it's not your responsibility. Even kalau kalian udah menikah. Jadi kalau kalian ngerasa kayaknya orang ini nggak mau berubah, diajak untuk ke psikolog, ke psikiater juga nggak mau, maka it's okay to walk out dari relationship itu.
Tapi kan kayak masih ada rasa gitu biasanya tuh kan. Duh gue nggak tega deh, gue takut dia nyakitin dirinya sendiri. Iya. Dia kayak gimana? Dan orang yang nggak tega itu yang akhirnya hancur. Jadi korban. Jadi korban. Regen dari tadi Pak dia belum nanya ini. Pak. Ya enggak, kalau saya yang umum-umum aja lah kayaknya. Iya. Kalau Bang Rigen Yang kenapa Rigen lah. pakai gelang emas Nah, ke sekolah? Ini biar dikata rapper Pak nih. Aneh Pak nih. Banyak gaya bener. Guru Pak. biar dikata rapper Ini Pak. kalung-kalung itu. Masalah manipulatif tadi sebenarnya Oke. ada yang pengen saya tanya ini. Sebenarnya kan agak rumit tuh ketika kita berhadapan dengan orang yang manipulatif gitu. Karena misalnya misalnya pasangan kita manipulatif, terus Ya. kita ngobrol sama dia, kita debat, terus dia saking manipulatif bisa bikin kita yang salah gitu kan? Iya, betul banget. Sering Betul banget banget. malah. Ya kamunya sih lagian begini-begini. Akhirnya kita yang salah. Akhirnya Betul. kita mau mundur pun, loh kok gue mundur sih kan gue yang salah gitu. Betul. Nah itu seperti apa tuh cara ngehadepinnya? Kita curhat ke teman kita juga jadi bingung gitu. Oh, ternyata gitu. Jadi dalam menyampaikan kita tuh harus jelas. Nah begitu dia mau muter kemana-mana, balikin lagi tanpa kita terbawa emosi. Balikin lagi loh, Ya, sayang berarti harus ini yang kuncinya ini. tenang ya. Harus tenang. Karena Karena kan- emang orang manipulatif pinter ngebuat kita terpancing emosinya. Iya, iya. Habis itu debatnya jadi debat kusir. Akhirnya kita setelah debat tuh, lah kok jadinya kemana-mana gitu. Itu teknik manipulasi. Ini misal kalau Regen tadi kan manipulatif nih, atau kalau saya itu justru beda. Kadang-kadang ketika saya pengen ngobrolin masalah dia kayak kabur gitu loh, Ya, kayak paham. iya nggak mau ngomongin Ya, gitu. Nah itu gimana caranya? Itu ada orang dengan kepribadian tipe konflik avoidant. Nah kalau kayak gitu dikasih penjelasan dulu. Loh konflik ini di pengertianmu apa sayang? Konflik ini sebuah opportunity, sebuah kesempatan untuk kita semakin hangat ke depannya. Nah ini kemarin kita coba lempar ke Instagram. Jadi memberikan netizen untuk bertanya terhadap Mas Hasan. Karena ini kita juga masih ada juga yang sekolahnya dari rumah. Yang pertama tuh, saya jomblo dari lahir, gimana caranya dapet cewek bang? Oh, dia terakhir putus sama tali pusar. Gimana cara? Oke, caranya nggak jomblo tuh ya harus nyari pasangan yang mau sama kita. Tahu lagunya The Massive nggak? Yang kau hancurkan. Oh, cinta ini membunuhku. Iya. Ted, cinta ini membunuhku. Betul. Lelah hati ini meyakinkanmu. Stop dulu sambil sana. Berarti The Massive ini stop ya, jangan gerak ya. Jangan gerak. Lagunya dia berusaha mendekati cewek yang tidak suka balik sama dia. Dan aku tetap ngeyel nih, meyakinkan dengan segala cara. Ini konsep yang salah. Karena seharusnya kita tuh mendekati orang ya lihat responnya, dia suka balik nggak Iya, sama kita. betul. Kalau dia enggak, kita harus next. Gitu. Iya. Kalau kita sering nggak disuka balik, berarti kita ada yang salah nih. Kita harus sadar diri nih. Iya, iya, iya. Di level 1 sampai 10 nilai kita tuh berapa gitu di Oke. mata cewek. Seharusnya kita tuh bisa menilai diri kita di mata cewek gitu ya. Kalau misalnya ini cowok ya, kita tuh 1 sampai 10 berapa sih? Dilihat dari segi finansial, segi penampilan, segi cara berpikir, komunikasinya, seasik apa kita gitu. Oh, kita nih 5. Nah, kemungkinan cewek yang mau sama cowok nilai 5 itu hanya cewek yang nilainya 5 atau di bawahnya. Oh, berarti kita nggak usah so selektif juga ya? Iya, kita harus sambil melihat diri kita. Kalau enggak, kita punah nanti manusia. Kalau ini. nggak cinta ini membunuhku. Nah, udah. Tapi bener kayak saya paham jadi nyari cewek udah yang biasa-biasa aja gitu. Iya, Nyari istri yang juga nggak sehat usah yang harus sama. gimana-gimana. Kalau mau gitu. Cewek lu yang nyari suami biasa-biasa aja. Bukan lu nya yang nyari. Cewek lu malah bukan biasa-biasa Bersyukur aja. kali lu. Lu bersyukur. Untung aja cewek lu kagak mainan media sosial. Enggak, ada orang kan banyak milih nggak mau mainin gue kalau kayak istri gue itu nggak apa-apa udah jalan. Lu apa-apa. Enggak, Udah sorry. bagus lu dapet Berarti istri. prioritas Bang Rispo dalam milih istri apa? Baik saya. Bukan yang penting bisa bikin Rispo jatuh cinta, bukan. Enggak. Itu banyak Saya dianggap yang penting orang. saya respect dulu sama dia. Itu kata-kata yang tadi lu. Kata-kata itu tadi. Di belakang. Tapi bener tapi dari awal saya bilang istri saya tuh baik gitu. Jadi walaupun saya nggak sayang ngelihat kebaikannya Lu nggak dia. sayang? Iya, tapi lama-lama gue sayang. Rispo tadi bagus, Bang. Dalam memilih pasangan hidup, apalagi suami atau istri, jangan terlalu mematok sama siapa yang bisa buat kita jatuh cinta. Tapi cari siapa yang pantas gitu. Itu benar tuh. Makanya yang paling penting dalam memilih pasangan hidup, pernikahan terutama ya, yang penting orangnya
emang layak untuk kamu jadikan suami atau istri atau enggak gitu. Kalau cuman modal cinta, nggak sedikit orang yang hidupnya hancur karena salah pilih pasangan hidup. Jadi memang itulah mental health yang sering kita alami, yang sering banget anak-anak sekolah itu. Pak, Rispo Pak, mental health Pak. Wah, dia kayaknya skizofrenia nih. Enggak, ini lagi katarsis ini. Katarsis Melepaskan emosi negatif yang menumpuk udah lama. Oh, kalau katarsis itu berarti obatnya kataflam bukan?